Om Swastiastu, Om Awikenam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertayantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun kalian berada. Puja Pangastuti Sesanti Angayu Bagya kita haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Yang dimana pada kali ini beliau telah melimpahkan asong kertawarunugrahnya sehingga kita masih senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kerahayu. Salam kenal, saya Sinta Pratiningsih, si gadis Bali yang cantik dan manis. Tempat kelahiranku sering dikenal sebagai kota pendidikan. Ya, saya generasi milenial Hindu dari kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Keberadaan saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui para hadirin semua. Namun, saya hanya ingin membagi sedikit pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Saudara-saudariku, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana atau Wacana Suci tentang ajaran agama Hindu, yakni dengan judul Percaya Diri sebagai Kunci Menjadi Seorang Pemimpin. Sering sekali di masa remaja, kisaran umur 20 hingga 25 tahun, kita memiliki asumsi bahwasannya kita belum bisa menemukan jati diri, belum bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita. Jangan pernah takut gagal. Jika di umur tersebut kalian merasa gagal, ingat, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, di usia 25 tahun, beliau hanya menjadi tukang kusen di usaha pamannya. Kemudian Obama di usia yang sama, yakni 25 tahun, hanya menjadi penggerak organisasi di masyarakat. Artinya teman-teman, usia 20 hingga 25 tahun, jarang ada orang yang mapan kecuali orang tuanya kaya raya. Intinya adalah di usia saat ini kita akan dihajar habis-habisan pada mental dan fisik kita oleh setiap proses yang kita miliki. Oleh karena itu, yakin dan percayalah kamu bisa. Sebenarnya, hal ini adalah proses kesuksesan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Saudara-saudariku, dalam keadaan seperti apapun, kita harus bisa percaya diri dan mencintai diri kita sendiri. Bahwa mencintai diri sendiri adalah sebuah bentuk keegoisan. Terkadang sering terkonsep bahwa kita harus mencintai orang lain di atas diri kita sendiri. Konsep ini sering dianggap sebagai konsep yang indah dan mulia. Tapi saya ingin mengatakan bahwa konsep ini adalah konsep yang keliru dan bahkan akan menyulitkan tindakan kita sendiri. Mencintai diri sendiri tidaklah salah. Contohnya, seorang pilot, ia perlu mengasihi dirinya sendiri dengan cara menjaga kesehatannya, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Mengapa demikian? Ini penting agar si pilot dapat melayani semua orang dalam penerbangannya dengan lebih baik. Mengurangi istirahat karena kesibukan kerja yang begitu tinggi justru akan membahayakan seluruh keselamatan penumpangnya. Kita hidup di dunia ini harus berjuang dan tidak boleh membandingkan kemampuan yang kita punya dengan kemampuan yang orang lain ada di sekitar kita. Percaya diri adalah kuncinya. Percaya diri merupakan keyakinan yang mengantarkan kita menuju keberhasilan. Orang yang memiliki kepercayaan diri tidak akan ragu-ragu untuk bertindak dalam kebenaran. Orang yang bijaksana
menjadikan kepercayaan diri sebagai bentuk pertolongan yang menyelamatkan dirinya. Kepercayaan diri akan tumbuh bila kita memiliki wawasan yang luas terhadap kebenaran dan kebajikan. Seperti yang sudah tertuang di dalam Rekweda Mandala 1, Sukta 85 Mantra 7, yang artinya, bagi siapapun yang memiliki rasa percaya diri di dalam dirinya, mereka akan berhasil dengan usaha mereka sendiri. Dengan begitu, mereka akan bisa mencapai tujuan kehidupan yang mereka inginkan. Percayalah, Tuhan mempunyai jalan yang indah pada waktunya. Salah satu ajaran agama Hindu yang relevan dengan hal di atas adalah ajaran Asta Brata. Ajaran ini merupakan ajaran kepemimpinan yang diberikan Sri Rama kepada Wibisana sebelum ia memegang tonggak kepemimpinan Alengkapura pasca kemenangan Sri Rama mengalahkan keangkaramurkaan Rahwana. Ajaran Asta Brata dilaksanakan untuk mewujudkan kepemimpinan yang damai dan makmur untuk rakyatnya. Asta Brata artinya 8 ajaran utama tentang kepemimpinan. Asta Brata disimbolkan dengan sifat-sifat dari alam yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin. Yang pertama, Indra Brata. Seorang pemimpin hendaknya seperti hujan yang senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam setiap tindakannya membawa kesejukan dan penuh kewibawaan. Kedua, Yama Brata. Seorang pemimpin hendaknya berani menegakkan keadilan menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga, Surya Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat yang mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan mampu menjadi sumber energi. Keempat, Chandra Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat yang mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada di dalam kegelapan atau kebodohan. Kelima, Bayu Brata. Seorang pemimpin hendaknya mampu memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Keenam, Bumi Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat yang teguh, menjadi landasan berpijak dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang ketujuh, Baruna Brata. Seorang pemimpin yang hendaknya memiliki wawasan yang luas dan mampu mengatasi setiap gejolak yang ada di dalam masyarakatnya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah Agni Brata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip dan menghanguskan semua rasa bersalah tanpa pilih kasih. Semua ajaran tersebut bisa kita jalani jika kita memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat dalam diri kita sendiri selama masa kepemimpinan kita. Di sini saya ingin berbagi sedikit cerita. Alkisah, ada seorang pelacur yang menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Tanpa berpikir panjang, ia membuka sepatunya, mengisinya dengan air dengan penuh gembira dan sukacita. Namun nasib malang menimpa pelacur tadi. Dalam perjalanan pulang, ia tewas ditabrak kendaraan yang melaju amat cepat. Konon menurut cerita, si pelacur masuk surga. Semua kesalahannya dimaafkan setelah ia menolong seekor anjing dengan penuh kasih. Cerita lain mengenai seorang ahli ibadah yang rajin bersembahyang dan menyembah Tuhan.
Namun ketika melihat seekor kucing yang sedang kelaparan, ia sama sekali tidak tergerak untuk memberi makan kucing tersebut. Kucing ini begitu menderita dan akhirnya sekarat. Celakanya, hari itu ternyata hari terakhir dari kehidupan sang ahli ibadah tersebut. Konon menurut cerita ini, ia masuk neraka. Sekarang saya bertanya kepada kalian semua, manakah yang lebih baik, cerita pertama atau cerita kedua? Kedua cerita tersebut memberikan ilustrasi kepada kita mengenai betapa pentingnya sebuah akhir yang baik. Bahkan sesungguhnya akhir itu jauh lebih penting daripada di awal. Bukankah nilai seseorang ditentukan di akhirnya, bukan awalnya? Seorang yang baik di awal namun di akhir buruk, maka akan dinilai buruk. Sebaliknya, seseorang yang buruk di awal namun baik di akhir akan dinilai baik. Jadi yang menentukan baik buruknya bukanlah awal, tapi akhir. Saudara-saudariku, demikian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya menutup wacana saya, sekali lagi keberadaan saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui. Karena saya menyadari diri saya masih banyak kekurangan dalam segi ilmu pengetahuan dan masih perlu banyak belajar lagi untuk kedepannya. Saya memohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya haturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.